Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosina Menrofa dari kelas PAIA Prodi Pendidikan Agama Islam dengan ujung NIM 190. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang lanjutan Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, sebelumnya saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Shadaqallahul Azim, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Tafsiran dari ayat 30 itu yaitu perintah kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan, terutama pandangan syahwat terhadap lawan jenis. Selanjutnya, menjaga kemaluan artinya menjaga kehormatan dan tidak melakukan perbuatan yang keji atau mendekatinya. Ayat zalika azka lakum itu menunjukkan bahwa menurunkan pandangan atau menahan pandangan dan menjaga kemaluan adalah bentuk penyucian jiwa dan menjaga diri. Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui yang tampak jelas ataupun yang disembunyikan. Relevansi pendidikan dari ayat 30 ini itu mengajarkan pentingnya menundukkan pandangan sebagai kontrol diri dan kesopanan. Dan pendidikan yang berkarakter itu melatih kesadaran batin atau muraqabah bahwa Allah selalu mengawasi dan mendorong perilaku jujur dan bersih. Dan selanjutnya memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi pergaulan bebas. Arti dari ayat 31 itu, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman
agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka dan saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Tafsiran ayat 31 yaitu menahan pandangan, dan selanjutnya tidak menampakkan perhiasan, seperti perhiasan atau bagian tubuh yang memikat atau aurat yang tidak boleh ditampakkan kepada yang tidak diboleh kecuali yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama. Selanjutnya tafsirannya menutup aurat dengan sopan berpakaian, tidak hanya menutup kepala tetapi menutup lekuk tubuh. Relevansi pendidikan di sini ialah pendidikan akhlak yang beretika dalam berpakaian, yaitu mendidik siswa khususnya bagi perempuan untuk menutup aurat dan menjaga auratnya dan berpakaian sopan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan yang sopannya itu membentuk siswa agar membentuk sikap yang haya atau sikap malu dan menjaga kehormatan diri dalam pergaulan sosial. Kesimpulan ayat yang kedua ya. Terdapat kesimpulan dari kedua ayat ini, yaitu pedoman mulia bagi pembentukan pribadi dan melalui dan masyarakat yang Islami bersih, bermartabat dan penuh penghormatan, yang sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai upaya menanamkan akhlak yang Islami, adab pergaulan dan kesadaran spiritual sejak dini, yaitu menjelaskan tentang pembentukan pribadi yang mulia, termasuk dalam menjaga aurat dan menjaga kesadaran spiritual sejak usia dini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.